Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niola Dinda Maharani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membuat video singkat mengenai hakikat emosi dan teori-teori dari para ahli. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati, MPD. Selamat menyaksikan. Hakikatnya emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu a mover, varian, ex luar, dan mover bergerak. Arti dari kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Pada hakikatnya, setiap orang itu mempunyai emosi. Dalam buku psikologi yang ditulis Atkinson tahun 1983 yang membahas mengenai masalah emosi, dijelaskan bahwa ada dua jenis emosi, yaitu emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Martin 2003 menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya bergantung pada dampak akan ditimbulkan baik bagi diri maupun bagi orang yang ada di sekitarnya. Dalam pemahamannya, ada beberapa sumber emosi. Emosi memiliki sumber dari beberapa hal yaitu kualitas tidur, kepribadian, olahraga, suasana hari dalam seminggu, dan waktu dalam sehari, lalu stres, gender, usia, dan aktivitas sosial. Sebenarnya secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Emosi dan rasa yang dimiliki manusia memiliki kegunaan untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia jika tanpa hal tersebut. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia memiliki emosi dan rasa. Dalam setiap orang, emosi menjadi cerminan bagi keadaan jiwanya yang akan secara nyata terlihat pada perubahan jasmaninya. Contoh, apabila seseorang sedang diliputi perasaan emosi yang berwujud marah, maka perubahan dalam jasmaninya yaitu wajah mereka akan berubah marah, nafasnya terburu-buru, otot pada tangan akan menegang, dan energi yang ada di dalam tubuh memuncak. Dalam memahami emosi, ada 4 penggolongan emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, dan takut. Emosi memiliki dampak positif dan dampak negatif pada diri manusia. Berikut adalah keterangan mengenai penjelasan dampak emosi positif dan dampak emosi negatif. Yang pertama, dampak emosi positif. Dampak emosi ini yang biasanya terjadi pada diri manusia berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri dan perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Selanjutnya, ada dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Pengertian hakikat emosi menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut George Miller. Emosi adalah pengalaman seseorang tentang perasaan yang kuat dan biasanya diiringi dengan perubahan fisik dalam peredaran darah dan pernafasan. Biasanya juga dibarengi dengan tindakan-tindakan pemaksaan. Berikutnya, menurut Daniel Goleman,
tahun 2002 mengemukakan bahwa emosi ialah setiap kegiatan rasa atau sebuah pergolakan rasa, pikiran, nafsu, dan setiap keadaan mental yang muncul dalam diri seseorang. Daniel mengemukakan rasa emosi itu menunjukkan pada pemikiran atau rasa yang khusus dari keadaan psikologis dan biologis yang menimbulkan kecenderungan untuk bertindak. Menurut Mayer, tahun 2002, orang cenderung menganut gaya-gaya khas dalam menangani dan mengatasi emosi mereka. Antara lain yaitu sadar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Berikutnya, menurut Stanley, emosi adalah fondasi utama yang melandasi kelahiran dan perkembangan kekuatan mental. Berikutnya, pengertian emosi menurut Engels. Emosi adalah kondisi perasaan yang kompleks yang diiringi dengan beberapa gerakan atau aktivitas kelenjar, atau perilaku yang kompleks yang didominasi oleh aktivitas lambung atau organ-organ intrinsik. Berikutnya, menurut Dr. Muhammad Najati, emosi adalah kekacauan hebat yang meliputi segala aspek individu dan berpengaruh terhadap perilakunya, perasaannya, dan fungsi vitalnya. Asalnya dia muncul dari faktor psikologis. Adapun pengertian emosi, menurut Dr. Abdulhai Musa, emosi adalah perubahan tiba-tiba yang meliputi segala aspek individu, baik psikis maupun fisiknya. Berikutnya, menurut Sogarda Porbakawadja, tentang emosi yaitu sebuah bentuk reaksi terhadap suatu pemicu yang menimbulkan adanya perubahan biologis yang disertai oleh perasaan yang kokoh dan biasanya kemungkinan muncul, di mana nantinya respon itu dapat merubah perasaan eksternal maupun internal. Dari pendapat Sogarja ini, kita bisa melihat jelas bahwa perasaan adalah bagian dari emosi. Berikutnya, menurut Chaplin, emosi ialah suatu wujud keadaan yang akan terangsang oleh organisme yang menutupi perubahan-perubahan yang disadari oleh orang tersebut yang bersifat mendalam dari setiap perilaku yang berubah-ubah. Chaplin juga mengemukakan emosi dengan perasaan, dan perasaan ini muncul karena adanya pengalaman yang disadari yang diaktifkan oleh perangsangan dari luar atau eksternal dan maupun dari keadaan jasmaniah. Lalu yang terakhir, menurut Syamsuddin, tahun 2004 telah menggolongkan bentuk-bentuk emosi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut, yaitu malu, jengkel, terkejut, cinta, kenikmatan, rasa takut, kesedihan, dan marah. Alhamdulillah, telah selesai penjelasan video singkat saya mengenai hakikat emosi dan teori-teori dari para ahli. Semoga video singkat saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.